Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita meminta Allah Roh Kudus memenuhi hati kita untuk menyembah Dia, Allah Maha Kudus, untuk menyanjung Dia, Allah Maha Mulia, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah-Ku, lindung hadirat-Ku. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanggup Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah-Ku, lindung hadirat-Ku.
Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kami rindu sekali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau, menyanjung nama Engkau Allah kami yang maha mulia. Mohon Tuhan penuhi kami dengan jamahan kuasa Roh Kudus, agar pada pagi hari ini kami beroleh berkat yang dari Tuhan. Kami beroleh jamahan Tuhan. Kami beroleh sukacita surgawi. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah setiap kita, umat pilihan Tuhan, yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di atas permukaan bumi. Oleh sebab itu marilah kita bangkit untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesarannya, bukan bangkit. Firman-Nya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berseru, kembali dan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menghadapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berseru, kembali dan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut bersalur, kembali dan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja, dialah Raja juga bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya
kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman-Nya. Kita akan datang kepada Tuhan untuk menyembah-Nya. Kita meminta Allah Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan firman-Nya, supaya Dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Tuhan Yesus, Engkau sangat kucinta. Kita naikkan pujian ini. Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Baik, saudaraku, mari kita sehati masuk dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur dalam ibadah bersama keluarga. Kembali kami ingin belajar firman Tuhan. Kami mohon kiranya firman-Mu menuntun hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar menjadi hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah? Apakah semuanya baik dan sehat? Itu adalah harapan dan doa kami agar Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kembali dalam ibadah bersama keluarga, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang kali ini firman Tuhan mengambil tema menyelamatkan generasi, saudara ya, menyelamatkan generasi. Untuk mendasari firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita membaca Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, berbicara tentang menyelamatkan generasi. Pertanyaan penting bagi kita pada pagi hari ini adalah dengan cara apa kita menyelamatkan generasi berikutnya setelah kita. Ya, berbicara tentang menyelamatkan generasi, pertanyaan penting buat kita pada hari ini adalah dengan cara apa kita menyelamatkan generasi kita atau generasi selanjutnya setelah kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki keinginan dan harapan yang rindu untuk mewariskan sesuatu yang kita berikan bagi anak-anak kita. Semua orang tua pasti memiliki keinginan, memiliki kerinduan, memiliki harapan untuk mewariskan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai bagi anak-anak dan cucu kita. Nah, pada umumnya orang tua atau manusia lebih memikirkan atau mempersiapkan harta benda sebagai warisan bagi anak cucu kita. Ya, pada umumnya manusia seperti itu, dan tentu hal ini bukan hal yang salah, saudara-saudaraku ya, bukan hal yang salah. Namun, saudaraku, kalau kita perhatikan bersama-sama berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari sebuah internet, ternyata statistik membuktikan 80% lebih warisan harta kekayaan itu dari orang tua akan habis sebelum keturunan kedua. Jadi sebelum keturunan kedua meninggal, itu harta kekayaan sudah habis. Nah, jadi tidak sampai kepada keturunan ketiga. Bahkan saudaraku, hampir 95% lebih akan lenyap di keturunan berikutnya. Nah, tentu ini sangat mengerikan, saudaraku ya. Ini sangat mengerikan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harta kekayaan itu tidak menjadi hal yang berarti bagi kita untuk bisa menjamin keluarga kita itu menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Nah, warisan yang seperti apa yang seharusnya kita persiapkan bagi anak cucu kita? Sebetulnya bukan bicara soal materi yang perlu kita pikirkan bersama pada hari ini. Karena untuk membangun generasi dan menyelamatkan generasi bukan bicara soal materi. Bukan bicara soal materi. Bagaimana kita bisa menyelamatkan generasi sekarang ini, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan mungkin cucu kita, bukan bicara soal materi. Tapi ada hal yang lebih
penting dan bernilai, saudaraku. Dan itu tentunya adalah bicara mengenai iman dan kerohanian kita. Nah, saudaraku, pada tahun 1900-an pernah diadakan sebuah penelitian, saudara-saudara, tentang kehidupan anak-anak dari keturunan dua orang sahabat yang sama-sama tinggal di Amerika, di New York, saudara. Nah, kisah ini tentu adalah kisah nyata yang terjadi berangkat dari hasil penelitian dari seorang sarjana yang bernama itu Benjamin Warfield dari Amerika Serikat. Nah, kisah ini menceritakan ada dua sahabat, tetapi mereka memiliki sikap karakter yang berbeda. Yang satu adalah orang yang benar-benar menjaga diri dengan baik, hidup saleh, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sementara yang satunya adalah hidup sebagai orang yang tidak bermoral, seorang penyelundup alkohol. Yang satu adalah Jonathan Edward dan yang satu Mark Jukes. Nah, dua orang ini adalah dua orang yang berbeda. Nah, mereka bersahabat, lalu mereka sama-sama menikah. Mereka sama-sama menghasilkan keturunan. Namun menarik, saudaraku, dalam sebuah penelitian tersebut, dari hasil silsilah kedua orang ini, dari Mark Jukes itu lahir 1026 keturunan. Yang dari 1026 keturunan ini 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang menjadi pelacur, 100 orang menjadi peminum berat. Sementara Dr. Edward, seorang yang rohani, bahkan seorang hamba Tuhan, dia memiliki keturunan 729 keturunan. Ya, di antaranya 300 pengkhotbah, 65 orang profesor, 13 penulis, 3 pejabat pemerintah, bahkan ada yang menjadi wakil presiden. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali kalau kita perhatikan dari bagian ini. Mengapa dari dua orang ini bisa berbeda? Mereka sama-sama bersahabat, tetapi menghasilkan keturunan yang berbeda. Dari dua perbandingan ini, saudaraku, sebetulnya ini adalah merupakan kita bisa melihat dari kebiasaan dan keputusan nilai-nilai yang mereka wariskan dari generasi ke generasi. Jadi apa yang terjadi pada waktu itu sebetulnya adalah warisan dari nenek moyang sebelumnya. Jadi mereka bisa mewariskan itu kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Makanya kalau kita perhatikan bersama-sama dari bagian ini, betapa pentingnya sebuah nilai yang kita berikan bagi keluarga kita, bagi generasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat ini, saudaraku, Musa, saudara ya, kalau kita perhatikan dari kitab kita pada hari ini, Musa mengajarkan kepada bangsa Israel. Dalam kitab Ulangan, saudaraku, dalam kitab Ulangan menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel saat-saat terakhir sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Mereka ada di seberang sungai Yordan, dan disitulah, saudaraku, Musa mengingatkan bangsa Israel. Karena tentunya ketika mereka memasuki tanah perjanjian di tempat yang baru, di daerah yang baru, peradaban baru, terkadang situasi yang baru ini menjadi sebuah pengaruh yang buruk bagi mereka yang baru datang. Dan tentunya ini menimbulkan kecemasan bagi Musa terkait dengan generasi berikutnya. Nah, itulah sebabnya maka ketika Musa mengetahui bahwa memahami situasi seperti ini, Musa memberikan nasihat penting agar mereka tetap tidak berubah. Mereka tetap menjaga diri, tetap setia kepada Allah, dengan tetap beribadah kepadanya, dengan melakukan segala perintah Tuhan. Dimulai dari apa? Kelompok kecil, yaitu keluarga mereka. Perhatikan baik-baik keluarga mereka, perhatikan baik-baik kelompok kecil ini. Jangan sampai kelompok kecil ini yang terdiri dari orang tua dengan anak-anak ini tergerus oleh pengaruh-pengaruh dari luar.
Itu sebabnya maka Musa ingin supaya bangsa Israel ini adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang baik ini kita akan belajar bagaimana cara kita memberikan warisan keselamatan bagi generasi kita. Ada beberapa hal dari ayat ini yang kita bisa petik dan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus lebih dulu memiliki kerohanian yang baik. Untuk menyelamatkan generasi ini terlebih dulu, saya dan saudara harus memiliki kerohanian yang baik. Untuk menyelamatkan, kita harus diselamatkan terlebih dahulu. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, Musa memberikan nasihat yang berharga, yang harus dijaga dan dipelihara oleh bangsa Israel. Kalau kita perhatikan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, di situ dengan jelas firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan dari ayat ini, saudaraku. Jelas sekali dari ayat tersebut disebutkan bahwa sebelum kita menciptakan generasi yang diselamatkan, generasi yang takut akan Tuhan, maka kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang bisa menyelamatkan generasi ini, harus lebih dahulu takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan dengan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan kekuatanmu. Saudaraku, apa maksud dari bagian ini? Janganlah kita sendiri memiliki iman yang hanya setengah-setengah, iman yang hanya separuh-separuh, iman yang ragu-ragu, tidak pasti bahwa saya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, tentu ini akan menjadi momok bagi kita. Ini bahaya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sendiri harus memiliki keyakinan bahwa saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan, maka kita pun juga bisa mewariskan iman itu kepada keluarga kita. Kita pun juga bisa menyelamatkan generasi-generasi, ya, dari diri kita, saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang tua juga harus mau dan berani mengajarkan firman Tuhan. Banyak di antara orang tua cenderung mengutamakan pengetahuan secara sekuler kepada anak-anak kita, kepada generasi ini. Apalagi sekarang ini adalah zamannya ilmu teknologi. Tidak salah kita mengajarkan kepada anak-anak kita, tidak salah kita mengajarkan kepada generasi ini. Tetapi ingat baik-baik, kadang-kala seringkali yang terjadi adalah ketika kita hanya mengajarkan hal-hal yang materi ini, hal-hal yang sekuler ini, dengan mengabaikan firman Tuhan sebagai pokok pondasi pengajaran yang utama yang diprioritaskan, maka seringkali justru menjadi persoalan besar bagi keluarga kita. Karena kala keluarga kita justru lebih memperhatikan, dan bahkan ada banyak prinsip-prinsip kebenaran yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip pengajaran sekuler. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini, jelas sekali Musa berkata, bukan berarti Musa ingin menentang dan menyalahkan supaya kita hanya fokus memperhatikan firman Tuhan dan tidak mengajarkan hal pengetahuan sekuler. Tapi di sini Musa mengatakan kepada kita, haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu. Kalau kita perhatikan, bukan bermaksud Musa mencegah orang tua mendidik anak-anak, bukan bermaksud Musa mencegah orang tua untuk mendidik dalam ilmu pengetahuan, tetapi tujuannya adalah apa? Supaya mereka memprioritaskan firman Tuhan yang menyelamatkan hidup mereka. Jadi pendidikan firman Tuhan itu jauh lebih penting dan harus kita lakukan di tengah-tengah generasi ini. Kalau generasi ini ingin diselamatkan, ajarkanlah firman Tuhan berulang-ulang dan terus-menerus kepada keluarga kita.
Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir adalah kita harus peka terhadap situasi dan kondisi sekarang ini. Pergunakan kesempatan untuk mengajarkan perintah Allah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada generasi ini. Karena sebetulnya seperti tadi saya katakan kepada saudara, kita ini sedang bersaing dengan dunia ini. Ya, kita ini sedang bersaing dengan dunia ini. Memang orang-orang Yahudi ketika memahami bagian firman Tuhan ini, saudaraku, mereka selalu menerjemahkan secara harafiah atau hurufiah. Mereka betul-betul mempraktekkan untuk mengikat firman Tuhan, ya, di lengan, di dahi, dalam upacara-upacara tertentu. Mereka selalu mempraktekkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bagi kita bukan cara kita mempraktekkan secara harafiah atau hurufiah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan itu. Karena sekarang ini kita sedang berlomba dengan arus dunia. Generasi bisa diselamatkan asalkan kita terus berjuang menyelamatkan generasi ini. Makanya kalau kita perhatikan, kata kunci dari ayat ini adalah di mana disebutkan kata berulang-ulang. Ya, coba perhatikan kata berulang-ulang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata berulang-ulang ini maksudnya adalah apa? Kita secara sadar, kita percaya bahwa pengajaran Tuhan tidak cukup hanya sekali. Firman Tuhan tidak cukup hanya sekali, tetapi terus-menerus kita lakukan. Karena pengaruh dunia ini juga terus-menerus, terus dinamis, bergerak maju. Kalau kita berhenti, habislah generasi ini. Makanya kita terus-menerus harus berulang-ulang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada generasi ini. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin selama kita melakukan firman Tuhan ini dengan prinsip-prinsip kebenaran, generasi kita adalah generasi yang diselamatkan oleh Tuhan. Khususnya bagi anak-anak kita, saudara yang ada di rumah, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka terima dari dunia ini. Saudaraku, mari kita terus pertahankan dengan cara yang bijaksana, tentu dari diri kita sendiri. Mari kita belajar tetap setia kepada Tuhan. Kita harus punya keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian adalah apa? Kita jangan patah semangat, terus tekun ajarkan itu kepada anak-anak dan keluarga kita. Karena kita sedang bersaing dengan pengaruh dari dunia. Saya percaya Tuhanlah yang akan menyelamatkan generasi kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah lewat firman-Mu yang kami dengar menguatkan kami semua, menolong kami semua. Kami memiliki generasi yang benar-benar generasi yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami rindu banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami satu-satunya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mengikuti doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan senantiasa berikan, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan dapat melalui hari-hari ini dengan ucapan syukur dan dengan hati yang boleh berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, khususnya bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan untuk masuk tahun ajaran yang baru. Kiranya Tuhan menolong mereka, walaupun belajar di rumah, mereka tetap memiliki sukacita, tetap bisa mengatur waktu dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan untuk para tenaga pendidik yang mempersiapkan pembelajaran. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan sehingga dapat mengajar dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa masa pandemi ini, kami memohon uluran tangan Tuhan atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami Indonesia. Engkau memberikan hikmat bagi pemerintah kami. Engkau menolong tenaga medis yang berjuang, yang merawat pasien. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami rindu Tuhan, dalam kehendak-Mu pandemi ini boleh berlalu. Ya Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Ekonomi kami, pekerjaan kami, biarlah kami tetap melakukan bagian kami dan Tuhan melakukan yang menjadi bagian Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap hal yang bisa dilakukan, biarlah kami tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan kami boleh melakukannya dengan sukacita dan di dalam pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan juga menjamah, memulihkan akan kesehatan mereka. Kami menyerahkan akan pelayanan anak-anak Tuhan, khususnya gereja kami, Gereja Persekutuan Kristen, biarlah jemaat Tuhan tetap mengalami pertumbuhan iman mereka. Dan dalam kondisi yang demikian ini, mereka tetap mengalami akan kehadiran Tuhan dan imannya tetap kokoh dan boleh memberikan pengajaran yang terbaik kepada setiap anak-anak mereka, mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bisa menyelesaikan ibadah kita dari awal hingga selesai. Mari kita kembalikan pujian kita, hormat kita bagi Allah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan jemaat mengambil doa teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.